Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami As-Salam Depen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu, mudah-mudahan hadirnya kita di sini kecipratan berkahnya doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Selain itu, mudah-mudahan yang hadir di sini dimudahkan segala urusannya, disehatkan lahir batin, dimudahkan masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali man aba, kecuali bagi yang gak mau. Kira-kira ada yang gak mau masuk surga Pak Haji? Kullu ummati, kata Rasulullah, yadkhulunal jannata illa man aba, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali bagi yang gak mau. Kita mah tiap hari dengar surga, mudah-mudahan masuk surga Pak ya. Kita tiap hari dengar neraka, mudah-mudahan jangan sampai masuk ke dalam neraka. 1 detik gosong Pak Nasir, udah mukanya gosong, masuk ke dalam neraka tambah gosong Pak Haji. Yang paling mengerikan itu sudah susah di dunia, di akhirat digebukin malaikat gitu. Makanya kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Emangnya mau ngapain Pak Haji? Ini bukan bahasa Arab, bukan. Dulu ada kiai hobinya ngerokok, umroh dia, habis umroh makan, habis makan mulutnya sepet, asem, ngerokok dia Pak Haji. Mohon maaf Pak Dokter, ngerokok, dikejar sama askar, ya haji, haram, 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 dikejar, haram, haram. Duh sayang, samsu setengah lagi kata dia, dilempar. Ternyata si askarnya ini pengen rokok, dikeluarin sama kiainya, wa ni'matun ududuhu, ba'danya tuh garam filter komodei kuji samsu gitu. Itu bukan bahasa Arab, bukan. Kata askarnya, syukron, 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 kata dia. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan bagi orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu, untuk masuk ke dalam surga. Dalam riwayat lain, man kharaja min baitihi li talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji, itu ya. Siapa yang keluar rumahnya semata-mata ingin mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Hatta di sini kalau bahasa santri goyah, yarji mugoyah, maka harus sampai selesai Pak Nasir. Pak Nasir misalnya di tengah jalan pulang ketabrak motor, nggak sabilillah itu, karena belum selesai, kecuali darurat Pak Haji ya. Jadi hatta di sini goyah, yarji'ah harus sampai mugoyah. Ini saya ancam dulu, mudah-mudahan nggak pulang tengah jalan ini Pak Haji. Mudah-mudahan husnul khotimah semua Pak ya. Jadi yang mati syahid itu kata Rasulullah tidak hanya orang yang berperang di jalan Allah saja, tetapi banyak itu. Mungkin masih ingat, mohon maaf, pernah saya sampaikan, coba saya tes dulu deh. Siapa yang masih ingat orang-orang, mohon maaf, yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syahid meskipun tidak dalam keadaan berperang? Pak Haji Sukartono deh. Nanti Pak Sukartono nunjuk siapa gitu.
Mohon maaf nih Pak Haji. Ada orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syahid, tetapi dia tidak dalam keadaan berperang. Mungkin bisa disebutkan beberapa gitu. Apa Pak? Soekartono mana sih? Itu suara siapa? Pak Haji Soekartono belakang nih? Bukan? Oke, Pak Haji Soekartono dulu. Orang yang membela agama. Membela agama? Di dalam membela agama. Oke. Paroho deui kumaha teh? Paroho deui. Pak Soekartono nunjuk siapa Pak Haji? Nunjuk Pak Haji. Pak Haji Hamdan mana? Mohon maaf nih Pak Ustadz nih. Wah, ngopi nih, ngopi. Karena melahirkan Taib. Pak Haji Hamdan, mohon maaf ini. Tunjuk siapa Pak Haji? Biar nggak ngantuk aja ini mah. Haji Nasir mana Haji Nasir? Oke. Haji Nasir, sebutkan yang belum disebutin. Dalam mencari nafkah. Perasaan nggak pernah nyebutin itu deh saya. Nggak ada itu. Secara eksplisit dalam hadis nggak ada itu. Oke, selain itu Pak Haji. Kesandung apa? Kena bencana. Bencana apa nih? Longsor. Bisa kalau longsor. Tsunami bisa. Nah, apalagi? Pulang pengajian udah tadi saya sebutin. Sakit perut siapa tuh? Luar biasa. Jadi Bapak kalau sakit perut yang sabar Pak ya. Jangan-jangan akhir hayat Bapak tuh. Nah, apalagi? Pak ini yang paling pojok nih. Yang sering ngikutin pengajian saya pasti inget itu. Tapi kalau belang bentong ya mohon maaf aja. Pentingnya ngulang-ngulang itu biar kokoh gitu Pak Haji. Saya punya guru dari Sukabumi, namanya Kiai Zazen Bazul Asyhab itu. Pernah diundang dalam 1 bulan 60 tempat Pak Haji. 1 bulan 60 tempat. Itu yang disampaikan cuma 1 hadis saja. Yang kita kenal dengan Ummul Hadis itu atau Ummus Sunnah. Hadis ketika malaikat Jibril mewujud jadi manusia dalam keadaan klimis gitu, rambutnya hitam pekat, baju putih, kemudian bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, itu akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah, akhbirni an amaratiha, dan seterusnya. Itu saja yang beliau sampaikan selama 1 bulan itu. Bukan berarti beliau nggak hafal hadis lain, bukan Pak Haji. Nggak hafal ilmu-ilmu yang lain, nggak paham ilmu-ilmu. Pengen melihat apakah yang saya sampaikan ini sampai tidak kepada masyarakat. Berubah nggak mereka dari yang buruk ke baik, dari yang pelit ke dermawan, dari yang tadinya tidak pernah jamaah kepada jamaah. Jadi beliau pengen melihat. Bapak kalau melihat kiai yang disampaikan itu saja, mungkin ada tujuan tertentu Pak Haji. Nah ini salah satunya nih Pak Haji. Kalau bahasa Said Muhammad itu sabatul ilmi bil mudzakarah. Kalau ilmu pengen kokoh harus ada mudzakarah, harus ada mutalaah, mengulang-ulang. Al ilmu bil fahmi wa bil mudzakarah wad darsi wal fikrati wal munadharah, itu ya. Ya'lam bi annal ilma bit ta'allumi wal hifdi wal itqani wat tafahumi. Nah, mohon maaf, selain yang disebutin Pak Haji. Sudah tadi, sudah disebutin, menuntut ilmu udah. Naondei. Meninggal dengan menyebut asma Allah. Nggak ada, saya nggak pernah sebutin. Mungkin husnul khotimah tapi tidak disebut syahid itu. Ini yang disebutkan syahid. Oke. Pak Haji Dali mana Pak Haji Dali? Nggak kelihatan nih. Mana? Pojok. Saya nggak pakai kacamata, mohon maaf nih. Mungkin masih ada yang lain Pak Haji.
Oh, luar biasa ini. Kayaknya pengalaman, kena kemarin ya? Betul, oke. Al-mat'un bahasa Arabnya itu. Oke, sedikit mengulang saja. Tadi saya sampaikan di antara orang yang meninggal dan disebutkan syahid oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mencari ilmu, orang yang sedang proses dalam belajar. Nah, selain itu beliau juga menyebutkan, pertama mungkin bisa diingat-ingat. Pertama al-mat'un bahasa Arabnya itu. Al-mat'un mungkin pernah dengar ta'un, Pak ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bikin kitab berkaitan dengan wabah ini, wabah ta'un. Jadi kalau sekarang ada COVID, apalagi Pak? Flu burung, flu monyet, apa saja yang itu penyakit menjadikan satu masyarakat sakit misalnya, atau satu negara sakit, meninggal disebabkan itu, selama dia muslim dan tidak melakukan maksiat, insya Allah minasyuhada itu. Maksudnya syuhada itu, kata para ulama, ada yang menyebutkan, berpendapat, dia masuk ke dalam surga bighairi hisab itu. Atau sebagian ulama berpendapat, kenapa disebut syahid? Karena dia ketika meninggal dipersaksikan tempatnya di surga itu. Syahid, syuhada, masyhud jadi. Jadi syahid di situ maknanya masyhud, dipersaksikan tempatnya di dalam surga itu. Ya mudah-mudahan sebagaimana doa Sayyidina Umar, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa fi baladi rasulik itu ya. Ya Allah, anugerahi saya meninggal di jalanmu, maksudnya meninggal dalam keadaan syahid, wa fi baladi rasulik, dan meninggal di kota di mana nabimu berada. Doanya dikabulkan, beliau dimakamkan di dekat makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa Pak Haji? Wahodai al-mat'un. Naon Pak? Bahasa Arabna al-mat'un. Oke. Yang kedua al-mabtun. Bahasa Arabnya al-mabtun. Apa mabtun itu Pak? Ada daerah di Sulawesi namanya Buton. Nah, butun itu perut. Saya nggak tahu ya, kata orang sana, dunia ini kalau digambar perutnya itu ada di Buton katanya, kepalanya ada di Mekah. Nggak tahu bener apa nggak itu Pak Haji. Jadi di situ ada kerajaan namanya Kerajaan Buton. Ada satu sumur yang orang sana sering dengar azan dari Mekah katanya, karena itu nyambung ke Mekah. Wallah alam, saya cocokologi apa bukan itu. Nah, itu kata mereka, kenapa disebut Buton? Karena perutnya bumi itu ada di situ. Kenapa disebut Makassar? Itu berasal dari maksor. Maksor itu isi makan ya. Jadi tempatnya orang mengkosor sholat disebut Makassar itu. Bahasa Arabnya maksor. Nggak tahu cocokologi apa bukan Pak Haji? Nggak tahu ya. Pokoknya dengerin aja ya. Jadi mabtun orang yang meninggal disebabkan karena sakit perut, mah dan lain sebagainya, asalkan dia muslim dan meninggalnya tidak dalam keadaan melakukan maksiat, insya Allah minasyuhada itu. Tapi tetap diobatin Pak Haji ya. Ini bukan berarti Bapak kemudian makan cabai sebanyak-banyaknya, ya Allah matikan saya dalam keadaan sakit perut misalnya, bukan begitu. Yang begini alami Pak Haji, yang begini alami. Yang ketiga al-gharik. Apa Pak? Pakai qaf, al-ghariku bahasa Arabnya. Apa dalam hadis al-maut al-mayyit kal-gharik gitu. Orang yang mati itu seperti orang yang tenggelam, minta bantuan, minta doa. Al-gharik orang yang meninggal disebabkan karena tenggelam, tsunami misalnya. Yang hobinya mancing, hati-hati Pak Haji, biasanya meninggalnya dalam keadaan tenggelam. Siapa yang hobinya mancing sini? Pak Dali ya? Belum lama ada ustadzah, siapa itu? Ustadzah Taslimah atau siapa? Meninggal dalam keadaan baca Quran. Enak banget meninggalnya. Dan pas lagi ayatnya Pak Haji, wa ilahukum ilahu wahid. Makanya itu menambah keyakinan saya bahwa orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan hobinya. Hobinya tahlilan, meninggal dalam keadaan baca tahlil itu.
hobinya baca Quran, insya Allah meninggal dalam keadaan sedang membaca Quran. Belum lama kan Qori viral juga di media sosial Pak, di Jawa Timur. Baru baca 2 ayat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Meninggal, ya Allah. Enak banget meninggal lagi baca Quran. Pengennya kan begitu Pak ya. Enggak, kok bisa-bisanya pinter gitu meninggalnya itu. Terus ada Ihsan Mokoginta namanya, kawan saya, teman-temannya Syamsul Arifin Nababan. Di tahiyat terakhir dia, asyhadu alla ilaha illallah, meninggal, ya Allah. Enak bener. Mudah-mudahan kita seperti itu Pak ya. Kata Rasulullah, man sa'alallaha syahadah bisidqin ballaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang memohon kepada Allah ingin mati syahid bisidqin, benar-benar ingin mati syahid, ballaghahullahu manazila syuhada, maka Allah akan menyampaikan ia pada derajat orang yang matinya mati syahid, wa in mata ala firasyih, walaupun mati di atas kasurnya. Ini bagi orang yang minta Pak, kalau nggak minta nggak dapat itu. Bagi orang yang minta, meskipun dicabut nyawanya di atas kasurnya, tapi kalau minta minasyuhada. Nah, Bapak amalkan doa Sayyidina Umar tadi, Allahumma rzuqni, mari sama-sama deh Pak. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Kalau ngikutin beliau, wa fi baladi rasulik, maka sebagian ulama mensunnahkan katanya berdoa ingin mati di tanah haram itu. Tapi kayaknya nggak ada yang baca doa itu Pak Haji. Nggak berani pengen pulang lagi ke sini. Sebagian ulama mensunnahkan berdoa agar diwafatkan di Haramain itu. Nah, kira-kira dibaca nggak doa itu Pak Haji? Nggak ada yang baca ya? Pulang semua. Kata para ulama, orang itu biasanya mati meninggal sesuai dengan hobinya. Nggak apa-apa Pak, kita mah meninggal dalam keadaan apa saja, yang penting dalam keadaan husnul khotimah Pak ya. Mau tertabak yang penting husnul khotimah. Yang mengerikan itu bukan matinya sebenarnya. Yang mengerikan itu kehidupan setelah kematian itu. Itu yang oleh Habib Ali Bungur dikatakan wailul liman mata walam tamut sayyi'atuh itu. Celaka orang yang mati tetapi keburukannya nggak mati, diteruskan orang. Sebaliknya bahagia orang yang mati, kebaikannya diteruskan oleh orang lain. Makanya Abu Hurairah ketika akhir-akhir hayatnya, akhir-akhir sebelum wafatnya itu, mukanya lebam, selalu lebam Pak. Akibat sering menangis malam hari. Abu Hurairah kenapa? Apa takut mati? Enggak, saya nggak takut mati. Semua orang akan mati kata beliau. Yang saya takutkan adalah kehidupan setelah kematian. Apakah bekal saya cukup atau tidak kata beliau. Kita ini kan memasuki berapa alam Pak di kehidupan kita ini. Yang pertama alamul arwah. Alam arwah ini kita sudah Islam sebenarnya itu. Ketika Allah manggil kita, alastu bi rabbikum. Kemudian arwah-arwah yang pada saat itu belum dimasukkan ke jasad, ruhnya Pak Haji mengatakan bala syahidna, iya kami mengakui bahwa engkau Tuhan kami. Itu alamul arwah. Kemudian masuk alam yang kedua, alamul rahim, alam kandungan itu. Yang kalau dalam hadis itu usia 120 hari ditiupkan oleh malaikat ke dalam perut ibu kita. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, apa? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi itu oleh malaikat ditiupkan. Maka kalau usia-usia 4 bulan itu ada syukuran itu. Ada apa? Karena nyawanya baru masuk. Ruhnya baru masuk. Itu alam yang kedua. Nah, kita ini berada di alam yang ketiga Pak Haji. Dilahirkan, alam dunia. Pendek alam kita ini. Rasul mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umumnya umur umatku ini antara 60 sampai 70. Jarang yang lebih dari 70. Jadi Bapak yang udah lebih dari 70 alhamdulillah itu. Alhamdulillah dapat bonus banyak.
Tapi siap-siap yang sekarang usianya sudah 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari. Kalau nggak pulang dari sini besok. Nggak panjang, antara 60 sampai 70, Pak. Jadi yang mau kita cari ini apa kira-kira? Tetapi Rasulullah, mohon maaf, ini salah satu keistimewaan umat Rasulullah. Meskipun usianya pendek-pendek, tetapi diberikan amalan-amalan yang kalau diamalkan bisa melebihi umurnya. Seperti malam Qadar itu. Siapa yang beribadah dan ibadahnya bertepatan dengan turunnya malam Qadar, khairun min alfi syahrin. Kira-kira berapa tahun tuh Pak khairun alfi syahrin itu? Kalau dikalkulasi sekitar 84 tahun. Di sini ada nggak yang usia 84 tahun? Bayangkan kalau Bapak tiap tahun dapat Qadar gitu. Artinya umat Rasulullah diberikan keistimewaan dengan keutamaan Lailatul Qadar itu. Adanya di hari apa? Rasul menegaskan adanya di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan iltamisuha fil ashril bawaki, tetapi tidak menyebutkan secara jelas di tanggal berapa, hanya diperintahkan untuk mencarinya di 10 terakhir. Di beberapa riwayat cari di hari-hari ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Yang paling aman tentu menggenapkannya dari tanggal 20 full sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keliru dari kita itu semangat di awal, loyo di akhir. Padahal Rasulullah di 20 pertama itu biasa saja, baru masuk ke 10 terakhir tancap gas. Idza dakhalal asyrul awakhir syadda mi'zarahu. Kalau masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri, fokus saja ibadah. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan seluruh keluarganya untuk i'tikaf. Bahkan yang istihadah sekalipun dibangunkan oleh Rasulullah. Dulu tidak ada softtek, masih pakai kain. Nah, dalam hadis itu ibu-ibu bawa semacam baskom gitu, tostun. Kemudian mereka i'tikaf di atas baskomnya agar darahnya tidak tumpah. Tapi yang istihadah Bu ya, bukan yang haid. Baru berapa tuh? Yang pertama al-mat'un, yang kedua al-mabtun, yang ketiga al-gharik. Oke. Yang keempat al-harik, pakai qaf. Apa artinya Pak? Al-hariku. Ada dalam Quran tuh, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harik. Ma makna al-harik? Adzabul harik itu adab yang membakar. Dalam Quran kan adab banyak tuh, ada adzabun alim, adab yang pedih, ada adzabun azim, adab yang besar, ada adzabun syadid, adab yang dahsyat, yang kuat. Apa syadid itu kuat. Adzabun apalagi Pak? Adzabu jahannam, inna adzabaha kana gharama. Adab jahannam yang adabnya itu gharama. Gharama itu yang membinasakan. Ada lagi? Adzabun muhin, yang menghinakan. Ada adzabul harik, yang membakar. Jadi al-harik orang yang meninggal disebabkan karena kebakaran. Kalau dia muslim dan meninggal tidak dalam keadaan melakukan maksiat, meninggalnya itu insya Allah minasyuhada, itu insya Allah. Kemudian apalagi Pak yang kelima? Imra'atun matat bi jum'in, seorang ibu, seorang perempuan yang meninggal disebabkan karena melahirkan. Ini bagiannya ibu-ibu. Kata para ulama, baik bayi itu sudah keluar dari perutnya atau masih di dalam perut. Kalau dia meninggal disebabkan karena itu, insya Allah minasyuhada. Jadi bersyukur ibu yang tiap tahun hamil lagi, nggak kapok-kapok.
Yang selanjutnya sahibul hadam. Ini nanti saya tes lagi nih Pak Haji ya. Dari awal Pak Haji ya. Dulu mohon maaf, saya itu ngaji sama Pak Ali Mustafa Yakub, nggak hafal disuruh berdiri Pak Haji. Kira-kira kalau diterapkan di sini bisa nggak Pak Sukartono? Asal disepakati aja kalau saya sih. Nih nggak bisa nggak hafal berdiri gitu. Kayaknya kabur semua Pak Haji ya. Saya dulu disuruh ngapalin tahun wafat Al-Mubasysyari Nabil Jannah Pak Nasir. Orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga, nggak hafal disuruh berdiri 1,5 jam, nggak hafal lagi biri jilin wahid itu, berdirinya 1 kaki Pak Haji. Bagaimana? Kira-kira kalau diterapin di sini? Yakin kalau diterapin pinter semua Pak Haji. Tapi kayaknya nggak sepakat ini. Pak Haji Dali gimana? Nggak usah Pak ya, nggak usah ya. Sahibul hadam, orang yang meninggal disebabkan karena terkena reruntuhan. Tadi disebutkan nama ibu siapa itu? Terkena reruntuhan, terkena bencana, terkena apa lagi? Gempa itu. Itu juga insya Allah minasyuhada. Asal dia muslim dan meninggalnya, sebelum meninggalnya tidak dalam keadaan melakukan maksiat. Jadi tadi ada berapa itu Pak? Pertama, al-mat'un, bahasa Arabnya orang yang meninggal disebabkan karena wabah. Kedua, al-mabtun, bahasa Arabnya ya, orang yang meninggal disebabkan karena sakit perut. Yang ketiga, al-gharik, orang yang meninggal disebabkan karena tenggelam. Keempat, al-harik, orang yang meninggal disebabkan karena kebakaran. Kelima, imra'atun matat bi jum'in, seorang perempuan yang meninggal disebabkan karena apa Pak? Melahirkan. Yang keenam, sahibul hadam, hadmi, ha dal mim, orang yang meninggal disebabkan karena terkena reruntuhan. Bapak datang ke masjid, tiba-tiba genteng masjid jatuh, meninggal, mau sholat jamaah, insya Allah minasyuhada. Tapi jangan minta dari rumah, ya Allah mudah-mudahan genteng masjid jatuh gitu. Itu alami Pak Haji. Kita minta syahid saja. Kita minta meninggal dalam keadaan syahid. Caranya seperti apa? Serahkan kepada Allah gitu. Nah, cuma tadi ada sampel-sampel. Orang itu biasanya meninggal sesuai dengan hobinya. Hobinya motor-motoran ya tabrakan biasanya Pak Haji, meninggalnya. Hobinya mobil-mobilan ya tabrakan. Kenapa? Iya, meninggalnya dalam keadaan ditabrak orang. Mobil-mobilan ya. Iya. Iya aja deh Pak Nasir. Naon deui Pak Nasir, ada tambahan? Naon deui kira-kira? Kenapa? Mempertahankan? Itu siapa yang ngomong tuh? Dapat dari mana itu? Ya, ada satu riwayat mempertahankan harta. Jadi harta ini dijaga betul oleh Islam. Saya mungkin ini baru ingat aja. Ada 3 hal yang perlu dijaga ketika dia sudah muslim. Pertama, darahnya. Kedua, hartanya. Ketiga, kehormatannya itu Pak ya. Jadi kalau sudah bersyahadat, 3 hal ini perlu dijaga betul. Sebelum masuk ke situ, saya pengen coba mohon diulang itu. Ini nih yang muda ini. Siapa namanya? Yang nggak pakai peci. Coba deh disebutin tadi. Coba. Oh Pak Hamdan Junior ya. Oke. Pak Hamdan Junior coba. Tadi orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai syuhada meskipun dia tidak dalam keadaan jihad, perang. Pertama apa Pak? Apa? Sakit? Enggak saya sebutin. Yang spesifik coba.
Yang melahirkan satu, yang kedua poho deui. Tenggelam. 2, 3. Kebakaran. Keempat. 4. 3 lagi Pak. 4. Reruntuhan. 5. Sakit perut. Oke. 6. Oke. 7. Tadi. Curi. Oke. Ke-8. Belum ya? Orang yang mencari ilmu tadi itu. Santri, mahasiswa, mahasiswi dan lain. Ketika dia meninggal dalam proses belajarnya, insya Allah minasyuhada itu. Jadi bapak ini sekarang dalam proses sabirillah ini. Meninggal misalnya sampai pulang, insya Allah minasyuhada itu. Insya Allah. Hobinya taklim, insya Allah meninggal dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Innama bu'istu mu'alliman. Aku ini diutus sebagai mu'allim. Mudah-mudahan ada di antara keturunan bapak ibu yang jadi mu'allim. Ala inna dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Ketahuilah bahwa dunia ini dilaknat, wa mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya dilaknat sampai yang terkecil. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan segala sesuatu yang semisal dengan zikir, baca Quran, tilawah, sedekah, qiyamul lail, naon deui? Sholawatan, naon deui? Yang semisal dengan zikir. Duha, salat jamaah, taklim. Au aliman, atau orang alim yang mengamalkan ilmunya, au muta'alliman, atau orang yang hobinya belajar itu. Jadi 4 kategori ini insya Allah nggak bakal dilaknat itu. Maksudnya laknat itu diddur rahmah, antonim daripada rahmat. Kalau orang masuk dalam kategori ini, rahmat Allah banyak diberikan. Tapi kalau tidak masuk sama sekali, ya yang ada laknat Pak. Ala inna dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Ketahuilah bahwa dunia ini dilaknat, wa mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dalamnya dilaknat. Hadis ini sahih. Nah, ini insya Allah nggak tahu dulu yang pertama kali mengusulkan adanya pengajian ini udah meninggal misalnya, ini pahalanya mengalir ke dia. Dan mudah-mudahan ini sampai hari kiamat. Ketika pengajian ini istiqomah dilakukan, rahmatnya akan banyak. Saya sering mengatakan ke jamaah di beberapa tempat itu, kalau bisa kita jangan miara anjing, kecuali anjing yang memang diperuntukkan untuk menjaga ya. Ya sekedar hobi itu janganlah. Itu kalau kita ada anjing di rumah, malaikat nggak mau masuk, kecuali malaikat maut Pak ya. Kalau malaikat nggak mau masuk, rahmat berkurang itu. Kalau rahmat berkurang, doa nggak mustajab Pak. Yang justru banyak keburukannya, bukan kebaikannya. Kalau rumah ingin banyak kebaikannya, dalam hadis sering baca Quran, sering memakmurkannya dengan qiyamul lail dan lain sebagainya, pengajian-pengajian. Jangan masang-masang yang nggak jelas misalnya, atau jangan miara anjing. Oke, sebelum kita tutup, saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu sama-sama untuk membaca sholawat 100 kali Pak ya, sebagai penghormatan kita terhadap bulan Rabiul Awal ini, bulan di mana baginda Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nakhtatim hadzal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.